dari cash ya kita nih. Akhirnya kita menjagai orang-orang sakit boy. Sampai sana tuh cashnya tuh ada 2 orang yang tumbang boy. Siapa tuh yang tumbang? Boris Bokir ada hari kedua apa ketiga mukanya kuning. Tumbang dah. Jadi Yoi. pas jadi aku lagi baru balik baru ke kamar mandi terus tiba-tiba keluar dari kamar mandi keringet dingin. Kayak, "Mak, serangan jantung akhirnya. Masa mati di kampung?" Yoi, balik lagi bersama gua. Welcome back to the cave. Another day, another episode of Vinyar. Thank you buat Studio Altar yang udah fasilitasin ruangan ini. Dan Tar, kita hari ini gak gue, udah capek aku ngomong gue. Macem betul aja. Macem betul aja, gak ada ngomong gue hari ini. Hari ini tamu aku orang Medan, mampus le. Asli aku tadi udah khawatir kan pas kau buka kan aku apa gue lu juga nih gitu. Gak ada gue capek pegal nih lidah Pegal. Hari ini kita kedatangan orang Medan asli nih ya kan. Ada Bang Indra Jegel, Kak Gita Bebita, ada Bang Benny Dion. Please welcome. Horas. Thank you. ya. Thank you. Jua ya. Thank you. Horas Thank you. Jua. Apa kabar kalian, Wak? Alhamdulillah gua baik. Baik gue ya. Gak cocok sama gak cocok ya Gel. Gak cocok. Pening nih kepala gue. Kalau gue sih which is ya amin. Enggak pantas Ben. Rahangko terlalu kota. Enggak pantas. Nis, promo film kita nih. Boy, thank you. Ngeri-ngeri sedap. Ngeri sedap. Sedap-sedap kental manis ya. Manis-manis jambu. Manis jambu sama anget-anget kuku. 2 kata yang awal diulang 2 kali. Iya. Orang Medan tuh berarti Medan. asli. Ini ngeri-ngeri sedap nih kapan keluar nih kita nih? Kalau secara tayang di seluruh bioskop di Indonesia itu tanggal 2 Juni 2022. 2 Juni 2022. Kita invasi lah Jakarta nih kan. Indonesia nih dengan kebataan ini. Betul. Iya, walaupun Bang Jagelnya orang Melayu nih. Melayu dia. Jadi abang di sini nyamar lah ya. Ini aku udah dibatanisasi nih aku nih. Marga aku purba di sini. Ya udah, terus ya Bene lah kerjaannya Bene semua. Akhirnya dialek pun, nah ini nih yang beda secara kalau orang bilang kita tuh aksennya Batak kali, padahal kan kita Medan kan. Melayu. Nah ternyata ketika aku main film sama dia, aksenku tuh beda ternyata. Ada mendayu-dayu gitu loh boy. Iya boy. Iya. Walaupun aksennya Medan, aku kau tapi kalau misalnya, kau mau kemana? Ada apa? Gitu kan misalnya. Iya. Kalau kita kan mau kemana kau? Mau kemana nya kau nih? Iya ada itunya. Aku baru sadar dari dia. Oh iya ternyata aku nggak sebata itu ya gitu. Gak semedan itu ya. Jadi kan kalau logat Medan itu tuh perbauran banyak budaya kan. Betul. Paling banyak kan Batak, Melayu sama Minang. Iya, jadi tiga bahasa ini tuh Minang membuat deh enggak? Minang Minang suang lah ke Minang neng. Gitu. Itu kalau di Indonesia caps pakai motor, caps pakai motor. Itu artinya ya. Di artinya jadi gitu Gel. Kita potong tadi Bang Benny Iya, dulu, Bang. jadi perbauran budaya itu membuat muncullah dialek Medan. Betul. Jadi walaupun mungkin orang di luar Sumatera Utara susah membedakan tuh mana dialek Medan, mana Batak. dialek Melayu, Batak gitu karena udah berbaur di Medan. Gitu. Betul. Dan ngeri-ngeri sedap nih lebih mengarah ke kultur Batak kan yang mau diangkat nih ceritanya. Betul. Ada bapak sama mama nih kan aku nonton di trailer tadi. Iya. Anaknya merantau semua nih. Yo. Kecuali satu anak perempuannya gak Kakak. merantau ya. Iya, kakak di rumah. Di rumah ya. Biasa tuh kan. Selayaknya Iyalah. ya kan perempuan-perempuan Medan kan katanya di rumah aja. Betul. Perempuan-perempuan Batak, sorry bukan perempuan Medan ya. Perempuan Batak kan dibilang kalau yang cewek udah di rumah aja ngurus bapak sama mama. Jadi Betul. PNS. Udah lengkap tuh. Udah kayak gitu. pas. Udah pas. Apa pertamanan, perkebunan apa nih PNS-nya? Dinasnya enggak? PNS-nya memang dinas apa ya? Dinas enak ya? Pokoknya di kecamatan. Dinas Dinasnya enak kerjanya. Iya, betul. Di Pemda ya. Langsung dikasih Di tuh. Pemda ya. Kakak di rumah. Iya. Ya, kita yang anak-anaknya pada merantau standar lah boy. Standar. Kau kan juga merantau kan. Tuh, abang pun. Jadi ya. emang ini film tentang kau boy. Bukan tentang kalian. Awak tiba-tiba ya. Enggak, kan Bang Jegel nih anak ketiga terakhir. Anak keempat. Oh, anak keempat. Anak keempat Bungsu. ceritanya. Anak pertama itu Domu, Boris Bokir. Anak kedua Domu namanya. Anak kedua Boris. Sarma, Aku. Gita. Sarma, Anak ketiga Gita. itu Gabe,
yang Gabe. diperankan Lolo, anak keempatnya Sahat, aku. Gabe Lolo. Gabe Lolo. Sahat abang. Sahat aku anak Si keempat. Domu nih permasalahannya jodohnya orang luar. Betul. Ya, beda suku. Beda suku. So, Ya. Suku jauh pula. Suku jauh. Nah, Domo kan kerja di Bandung. Dapat lah Orang sana. Tete Braga, ya kan. Tete distro enggak? Tete distro enggak? Kalau di Bandung Tete Distro ya. Cantik-cantik betul. Betul. Tapi sekarang yang bagus tete Bali loh. Oh iya. Yang nari-nari, yang jualan handphone. Iya. Itu Iya, bagus ngerti. sekali. Good ponsel, kok. Good ponsel. Betul, good ponsel betul. Iya. Tahu loh, ada yang depan Nabila tahu juga. Apalah, Pak. Aku dulu buka YouTube itu dulu yang story. Karena ada YouTube yang Iya, story. iya. Mereka aja isinya. Aku tontonin pula terus. Makanya di Oke tapi situ-situ itu. aja. Tapi oke tuh. Oke. Charger kodoknya murah di situ. Charger kodok. Yang ditaruh di toples warna-warni. Iya, Warna-warni. Gila. Iya, betul. Nah, si KB Jakarta. Dia merantau ke Ya. Jakarta jadi pelawak. Pernah jadi pelawak. Lulusan Padahal. hukum. Lulusan hukum. Itulah makanya bapak mamanya pun agak sensi juga. Abang? Aku anak teknik. Sebenarnya karakterku ini adalah karakter aslinya Benedion. Oke, tapi dimainkan sama abang jadinya. Iya, gitu. Kenapa Oh, ini diperankan cerita sama personal Bang Beni. Iya. Dimainkan abang Jegel. Digantikan ke aku. Dibintangi ya? Dibintangi. Aku kan kuliahnya di Jogja, sampai di Jogja tuh nggak mau pulang. Begitu. Karena nyaman lah di Jogja. Kenapa nggak dia yang mainin? Dia aktingnya jelek. Enggak. Belum tergali. belum tergali. Cuman kalau digali mentok batu. Payah nih udah nih. Payah. Begitulah Tapi Bang Beni apa nih yang buat Bang Beni tiba-tiba nih Bang Indra lah nih yang mainkan nih. Jadi gini, 2000 kami kan ini anak stand up Medan-Medan ini suka nongkrong kan. Betul. Udah berkawan lah gitu. Biasanya kan kalau kita suatu tempat nyari yang asalnya sama ya kan. Betul. Jadi circle-nya enak lah nyambung gitu. Nah, suatu 2014 kami syuting sebuah film. Oke. Aku, Lolo, Boris sama Kak Gita. Ya. Syuting sebuah film kami jadi cameo gitu lah di film Comic 8. Oh iya, ya. Jadi geng Batak gitu kan. Iya. Nah lagi syuting-syuting gitu kan bercanda-bercanda muncullah ide kayak lucu kurasa ya kalau kita main film kita 4 nih yang pemainnya gitu. Oke. Nah habis itu berpikirlah apa ya ceritanya gitu kan. Terus ketemulah ceritanya segala macam. Tadinya mau jadi pembunuh, penjahat. Betul banyak Gitu banyak ya. lah cerita-ceritanya. Yang nggak acting gitu ya. Memang natural ya. Iya, natural aja. Iya ngompasin orang. Ngompasin orang. Itu Iya. buat yang nonton yang gak ngerti ngompas itu malah. Malahin orang. Jual tua di e-commerce gitu. E-commerce tapi e-commerce. Gitu. Bebas ongkir. Jadi pembuatan cerita ini tuh agak beda sama film yang lain. Biasanya film yang lain cerita dulu baru dicari pemainnya. Nah ini pemainnya dulu dicari ceritanya. Oke, dicocokkan lah nih Dicocokkan. Nah gitu. Terus perjalannya waktu adalah kesadaran diriku. Kalau aku kayaknya kalau depan kamera kok kurang cemerlang gitu. Gak keluar dia. Nggak keluar dia. Akhirnya aku pikir kayaknya aku harus di belakang layar aja lah, nggak usah ikut main. Nah akhirnya aku carilah siapa yang menggantikan peranku di cerita itu. Oke. Muncullah nama Indra Jegel, makanya anaknya ini empat inilah jadinya gitu. Iya. Abang lah sendiri Raha gak petak tuh. Betul. Gitu kan emang Sunda kan. Binjai kayak orang Sunda tau. Ini film berarti tapi memang dari kisah nyata lah bisa dibilang ada base tipis-tipis lah. Iya ada banyak hal personal lah ya yang kan aku berkawan lah sama kawan-kawan pemain ini kan. Ya. Tahu lah sedikit banyak kisah hidup masing-masing. Jadi itu juga memberi inspirasi lah untuk bikin cerita ini. Yang paling jelas kayak misalnya si Lolo dia kan lulusan teknik industri tapi kerja jadi pelawak, bapaknya nggak suka Ya. gitu kan. Nah itu memang real dialami. Nah itu juga jadi sumber kayaknya cerita personal si Lolo ini Problemnya di situ problemnya aja. nih bisa nih dipakai nih. Oh berarti gitu. Lolo ini memang di kehidupan nyata seperti itu juga. yang terjadi. Betul, Betul. gitu. Terus kayak aku kuliah di Jogja, betah di Jogja, selama di Jogja tuh malas pulang gitu. Ya karena memang ya problematik kehidupan lah ya dengan Iyalah. orang tua gitu Ya. Intinya aku nggak suka bapakku gitu lah. Ya.
Dia mau cari bahasa yang gitu lebih ya. lembut tapi nggak bisa. Nggak bisa ya gitu. kan? Kita Jadi- nahan dia yang bocor. Ya udahlah. Jadi itulah inspirasi untuk karakter si Sahat, Sahat, gitu. iya, iya. Terus ketua juga kan sebelum-sebelumnya juga kalau pacaran pernah nggak sama Bata. Oke, Aku tanya. ketua ini Bang Boris. Iya, kami bilangnya ketua. Ketua, iya. Nah dia juga bilang, kayak mana orang tua pas nggak sama Bata, susah juga, nggak terima gitu-gitu. Itu Iya, kan iya. inspirasinya gitu. Jadi ketika memainkan mereka jadi punya rasa personal masing-masing karena ceritanya itu ada persentase tentang hidup mereka sendiri. Iya. Betul. Keluar Gitu. jadinya. Keluar balik lagi. jadinya gitu. Diambil sikit-sikit gitu ya. Kalau Kak Gita, tapi kakak kan merantau. Apa sebelumnya kakak ini pernah dilarang juga nih? Dah, sini lah di rumah, Iya, Dek. sebenarnya nggak terlalu dilarang, tapi karena aku paham posisi aku di keluarga seperti apa, aku bungsu, aku anak perempuan, jadi kayak tanpa harus keluargaku ucapin, aku tuh udah nyadar, oh oke, kakakku dan abangku cari dunianya, Ya. menggapai mimpinya di luar Medan, kayaknya aku deh yang harus di Medan Rumah. aja gitu. Tapi untuk Sarmanya sendiri aku berperan sebagai Sarma, aku nggak bisa terlalu ngasih tahu masalahku di mana. Oke. Karena ya. nanti jadi kayak spoiler Anda Betul. gitu. Tapi balik lagi kalau Kak personal tadi memang gak ada larangan juga Kak ya? Nggak ada, aku nggak dilarang sama keluarga untuk merantau. Untuk jadi komedian sendiri awalnya? Aku sih nggak mengkategorikan diriku seorang komedian ya. Oke, entertainer. Iya mungkin ya. Wanita penghibur lah. WP. Gitu ya Allah. Yang biasa kita dengar. Mama. Lain nih main-mainnya nih. Enggak. Gak jangan sampai dibongkar loh. Enggak aman. Nggak aman, keluargaku aman. Bukan keluarga Batak yang seperti itu gitu, yang melarang anak perempuannya untuk keluar dari rumah. Oh tapi kakak Batak juga? Aku Batak, aku butar-butar. Butar-butar. Oke, boru apa kita kan biasa gitu. Berapa kode? Boru gitu apa kan. kode? Oh boru Jawa. Ada ya kalau orang Jawa kan? Iya. Oh baru Sunda, oh baru Jawa. Iya. Kan baru Jawa. anak perempuan. Iya, anak perempuan. Iya, betul. Iya kan? Iya, tapi memang karakter kita pun di real life yang inspirasi tadi tidak se ekstrim yang dibikin di film. Gitu. Iyalah. Jadi memang ada dramatisasi supaya lebih kuat gitu sih. Iyalah, berlaris. Biar laris. Berlaris jadi ya. Betul. Tambahlah bumbunya sih. Dibumbui lah, dikasih rempah-rempah ya kan. Betul. Gitu. Judulnya nih ngeri-ngeri sedap. Apa yang ngeri apa yang sedap nih ceritanya nih? Nah, jadi kan cerita tadi ada 4 bersaudara. Terus ada bapak ibunya. Udah rindu kali sama anak-anaknya ini. Karena anak-anaknya ini kan bermasalah. Terutama sama bapak. Jadi malas pulang. Iya. Iya kan. Sekian tahun lah udah gak pulang orang ini. Bahkan kayak hari raya pun tak pulang. Pulang gitu. Karena betul. kalau nanti pulang pasti debat sama bapak. Iya, Malas iya. kan. Betul, Malas. Kalau kayak telepon kan masih bisa dimatikan ya kan. Betul. Iya kan. Betul. Kayak kau pulang kau jangan nikah kau mau orang Sunda. Dah aman Iya. ya kan. Kalau ketemu kayak mana menghindarinya gitu. Betul. Jadi malas lah mereka pulang. Nah suatu momen keluarga mereka ada sebuah pesta adat. Oke. Nah jadi pengenlah orang tuanya ini anak-anaknya hadir di pesta adat itu. Si bapak dan mama ini pun tinggal tak di Medan ya? Enggak, Enggak. di Danau Toba lah. Di Danau Toba. Di kampung gitu. Kampung. Nah butuh untuk pulang, udah dihubungin, diminta, dimohon-mohon pulang, nggak mau pulang. Enggak juga. Nggak mau juga pulang. Akhirnya bapak berpikir, kayak mana ya caranya biar anak-anaknya pulang. Muncullah ide-ide buruk dan cemerlang. Iya. Untuk dia sama istrinya pura-pura berantem, mau cerai. Oke, itu ada di trailer juga. Iya. tuh. Mau cerai nih orang Iya, ini. mau cerai. Jadi anak-anak yang dirantau panik lah kan. Pulang lah. Pulang lah. Nah yang terjadi kan selanjutnya itulah ada ngeri-ngeri sedapnya. Iya. Karena orang tuanya harus melakukan segala rupa untuk menahan anak-anaknya gitu. Iya. Kalian pun pulang naik kijang kapsul katanya. Ya itu dia. Batak kali. Iya. Mantap tuh milih mobilnya tuh. Iya, milih mobil. Dari sekian banyak mobil kijang kapsul. Kijang kapsul. Pas. Karena kalau Agia TRD nggak terlalu muat.
Oh iya. Dan jalan kan lumayan iya, ya kan. jalan. Padahal Isinya pun aku udah loh. TRD nih, Iya, udah Iya TRD kan? padahal cuma jalan gitu Iya, boy. iya, betul, Kijang kapsul udah paling Kijang betul. kapsul. Apa kandas dia ya? Kandas betul. Biasanya betul. diesel dia tuh. Yang di sana banyak mobil diesel. Diesel betul, Iya. betul. Warna abu-abu tuh di Tridharma tuh. Udah pas kali tuh Iya. batanya. Iya. Merah. Merah Warna marun. merah Iya, marun. merah. Makin parah lagi Makin tuh. Makin parah itu. Merah marun lebih Iya. jerenong gitu kan. Kena Stella saset tuh kan. Stella jeruk, Wangi jeruk, iya, wangi jeruk. Kadang kalau udah habis diganti sama melon. Pokoknya diganti lah, dicampur aja tuh. Tetap tergantung yang jeruknya tetap. Enggak dibuang. Jadi dua. Jadi match apa macem lah jadinya. Pokoknya itu jadi alasan kita untuk muntah di mobil. Iya, betul. Tadinya nggak muntahan. Itu dia sanding lah dia sama biasanya identitas keagamaan. Yang Islam pakai tasbih, ya yang Kristen pakai rosari. Iya. Ya. Sama jangan lupa kok ada helm propos di atas. Betul. Sebenarnya gak kena tilang ya. Helm propos kecil. Iya. Mobil bapak aku ada. Sumpah. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Ada bapak kok mobilnya udah mewah itu hitungannya itu. Di plat depan ada stiker apa? Perbaki. Berbaki apa. Gitu lah pasti. Orang pun suka nembak bapak nih. Sama biasanya ada itu stiker kampus anaknya. Jadi ada. Oh iya. UI. Ya. UGM. Yoi, Panca Budi gak masuk ya. Coba dia masuk. Lokal konten teman-teman. Iya. Jadi yang ketawa kita aja ya. Gak apa-apa. Mungkin kalau belum ketawa orang Medan berarti yang nonton. Iya. Paling yang nangis anak Panca Budi Anak ya. Panca Budi ya. Iya. Kayak gini kali orang di mana. Berarti kalian syuting itu ke Medan lah. Bali G. Ke Bali G. Ke Bali G syuting tuh. Berapa lama waktu itu kalian di Bali G? Jadi kami syuting total tuh 16 hari syuting. Oh, lumayan. Lumayan, 2 hari di Jakarta, 14 hari di Bali G. Oke. Gitu. Sama break-breaknya 17-18 hari lah ya. Ya. Berarti kan kalian maksudnya di Bali G itu kan nginap lah berhari-hari di Iya, sana. betul. Terutama mungkin buat, nggak tahu aku, Bang Indra atau Kak Gita, Bang Bene, apa sebelumnya memang udah pernah lama tinggal di Batak yang maksudnya di kampung ya gitu. Apa udah pernah lama atau belum? Apa ada culture shock nggak kalian waktu ke sana? Kalau aku baru pertama kali itu ke Bali G sebenarnya. Oh, belum pernah, Kak? Belum pernah. Terus landing nyobain bandaranya kan si Silangit, Borong-Borong, Silangit ya Iya. kan. Itu pertama kali. Terus lama, wah enak coy. Jadi kayak kita ada satu syuting di tempat namanya Bukit Holbung. Aku udah beberapa kali ke Labuan Bajo. Tapi aku ngelihat Holbung itu bener-bener kayak 11-12 sama Labuan Bajo. Bedanya adalah kalau Labuan Bajo laut, kita tuh di Holbung itu yang dilihat danau. Sebagus itu dan sedingin itu. Jadi kalau kita baru landing nih boy. Jadi kita landing di Silangit. Kita ngomong kayak di Eropa coy. Jadi keluar-keluar uap-uap itu. Merokok nggak Andi? Lagi merokok sih. Nah kita kan syuting bulan berapa tuh? Desember. Nah November tuh kemana salju di situ. Winter ya. Winter ya. Lagi winteran. Makanya Enak. kami ambil Enak di itu. sana. Kalau Bang Indra? Aku udah kali kedua kalau nggak salah. Cuman kalau ke Bali G kali pertama itu cuman stand up Kak. Oh, Oke. Stand up bentar sekali ya. di sana. Perform. pulang. Balik. Ini kan nginap nih, Ini 14 nginap. hari. Cuman ya maksudnya nggak ada yang gimana-gimana. Maksudnya kan kita juga udah sangat dekat sama culture itu kan. Betul. Jadi nggak ada yang terlalu gimana-gimana. Paling ya kita jadi katrok lagi aja boy. Maksudnya nyari makanan-makanan yang Ya. asli-asli sini Iya, gitu. Jadi karena- kita hari-hari beli lapet lah, ombus-ombus iya, lah, ombus-ombus, iya, ya. mie goma lah, semua. Semua mie goma ditelan, iya. semua. Apa yang pisang itu? Ya godok-godok. Godo-godo, enak kali godo-godo. Iya. Gak tahu lah orang ini. Gak tahu orang ini. Sebenarnya ada bahasa lainnya dari godo-godo itu, tapi kalau terucap nggak enak kan? Apa? Tahu kan? Apa? Godok-godok itu Oh bahasa. ini Apa? kontol kucing. Yang betul lah. Kontol kambing. Yang betul itu bahasanya. Iya, Itu bahasanya Iya, boy. iya, itu. Ah gak bertahu. Serius. Bukan boy. ngomong kotor boy. Ini bukan ngomong kotor. Ini betul nih. Kalau udah Googling, nyampe googling. Medan itu namanya apa tadi? Godok-godok. Tapi kalau di kampung kontol kambing emang namanya. Googling. Oke. Betul, betul. Mirip torpedo tuh lah dia. Iya, Makanya karena dia ada dibilang itu. itu dah. Iya. Betul. Nah ini kru kalian yang kalian bawa ini kan gak semuanya orang Medan atau orang Batak kan? Betul. Nah ini kayak mana nih pengalamannya? Ada keseruan gak dari, karena kan kadang orang-orang kawan-kawan kita di sini nih kan, orang-orang Jakarta Iya. nih, agak-agak kaget badan dia. Iya. Katanya. Iya betul. Nah, itu ada pengalaman-pengalaman seru gak waktu syuting sama mereka yang baru pertama kali ke sana? Kalian bawa pula langsung ke tempat aslinya nih, ke kampung, ke Bali gini ya kan? Jadi yang lucu nih mendarat lah kan di sana ada orang make up. Oke. Terus mendarat ditanya, "Mana Danau Toba?" Itu.
terus jalan lagi, terus mana Danau Toba itu, terus jalan lagi, mana Danau Toba itu, semuanya Danau Toba ini. Gitu. Di kepala dia aku rasa cuman kayak kecil aja. Dipikirnya Danau UI. Danau. Sampai kita depan hotel, itu air depan itu apa? Danau Toba. Semua Danau Toba ya katanya. Luas sekali. Karena kan emang sisi lainnya Danau Toba kan Bali gitu. Iya. Kita betulan syuting tuh rumahnya pas sebelahan sama danau. Danau, nampak Dan langsung dia. ya perjalanan kita emang ya sebelah danau Iya. kan. Jadi begitulah. Terus Mengitari ya. Mengitari. Terus kerjaan kita ngasih tahu makanan kayak godo-godo. Coba ini khas ini gitu. Nanti mie gomak coba khas ini. Semuanya gitu. suka sih jadinya. Seneng sih ngelihat wah mereka jadi belajar dan menyukai apa yang ada di kampung kita kan jadinya. Ya. Dan itu kan jadi kepuasan juga kan. Betul. Terus yang rumahnya kami pakai syuting suka kali goreng ubi. Oke. Iya, terus dicobain kan kayak mana ya beda gitu. Iya, beda gitu. Ubi goreng doang tuh kan dia kalau di sana kan dikasih kayak garam sedikit gitu Beda, kan. beda. Udah rasanya Beda. udah enak kali ya kan. Gitu. Ya, lemak dia. Iya. Lemak dia. Lemak. Kayak ada mentega-menteganya ya kan. Entah apa betul. yang ditaruhnya. Padahal gak adanya keluarganya mentega. Gak ada kita gitu. mampu beli mentega. Gak ada. Kalau gak raya gak ada mentega di rumah kita. Itu berarti kalian syuting tempat rumah itu rumah warga. Rumah warga. Oh, kalian pakai lah kita rumah pakai, warga ya, sementara kami pakai dia mengungsi lah ya kan. Kalian ungsikan lah. Iya, keungsikan lah gitu. Di Aston kami di Aston. Sedap. Habis itu kalian bedah rumah yang enggak? Enggak. Iya reality show itu ya. Jadi selama kalian syuting itu tadi di rumah orang dan segala macam, apa salah satu kesulitan waktu kalian syuting nih yang jadi kayak, wah ini agak payah nih. Mungkin ada satu scene, mungkin ada teknis, ada nggak selama syuting salah satu kesulitan? Dari bertiga pasti kan beda-beda. Ini dari cast. Yang paling kita takutin sebenarnya itu ya sound karena rumahnya tuh beneran sebelah danau. Jadi ada anginnya itu brrr gitu, tapi aman. Cuman dari case ya kita nih akhirnya kita menjagai orang-orang sakit boy. Sampai sana tuh case-nya tuh ada 2 orang yang tumbang boy. Siapa tuh yang tumbang? Boris Bokir ada hari kedua apa ketiga mukanya kuning. Tumbang dah? Iya tumbang. HB-nya 5. HB-nya 5. Normalnya kasih tau dulu normalnya. 13. 5 dia. Kalah 8 dia. Kalah 8. Udah kalau di video game udah kuning lah itu. Udah dikit lagi lah itu habis. Tapi dia tegap gitu. Tegap, tatonya di sini menciut semua. Kuning, harusnya biru jadi kuning tatonya semua. Tumbang. Terus Ibu ceritakan Bu. Saya juga tumbang. Jadi kesulitannya mungkin aku ternyata sebagai perempuan Batak aku ternyata nggak kuat sama angin Danau Toba. Anginnya ngeri kali boy. Jadi pas jadi aku lagi baru balik baru ke kamar mandi terus tiba-tiba keluar dari kamar mandi keringet dingin. Kayak mak serangan jantung akhirnya. Masa mati di kampung. Orang di Pineng. Iya kan cantik ya kan. Ini lagi keluar kamar mandi keringet dingin kayak hah apa nih? Akhirnya kayak semuanya panik bawa ke IGD. Terus dokternya cuma bilang gini, bukan orang sini ya katanya. Gitu aja ya. Gitu aja ya. Bukan orang sini ya. Iya dok, kenapa dok? Kau orang sini aja pakai 2 lapis jaket. Kau bisa-bisanya gak berjaket. Pakai jaketmu kan. Obatnya jadi cuma jaket aja. Memang angin. Jadi masuk angin yang sampai bikin kayak pitam. Iyalah. Mau pingsan. Ternyata ada yang kayak gitu. Masuk angin sampai mau pingsan. Capek pula. Capek. Ya, sebenarnya gak capek. Ini jujur aja. Ini adalah produksian aku yang bener-bener kayak Bene dan semua orang kru yang di situ itu punya punya cara yang jam 9 tuh kita harus udah kelar. At least jam 11 deh Ben itu. Langsung kayak padahal kita lagi semangat-semangat. Ayo Ben kita masih bisa dapat lagi nih satu scene. Enggak. Semuanya pulang tidur. Jadi gak ada capek-capeknya kalau produksian dari Bene dan Ko Ernest. Iya. Baik Bang Bene nih ya. Baik kali. Aja lagu main film Bang. Siap Mas Boy nih. Sedap-sedap ngeri nanti. Sedap ngeri. Prequel. Yo, itu aja paling sama ya Boris lah kemarin waktu Habinyarna kan harus transfusi kan. Agak susah ternyata darah di sana. Akses darah PMI itu nggak ada. Akhirnya kru tuh dicobain Semuanya darahnya. Darahnya. Jadi memang ditusukin satu-satu ya? Enggak gitu nusunya. Enggak gitu nusunya. Biasa aja. Diambil. Bukan dibacok, bukan ditikam. Dibacoin ya? Ditampung gini ya. Enggak pula. Memang payah nyari darah di sana. Payah. Payah. Darah babi banyak lah. Banyak kali boy.
Di lambung banyak darah memang. Sama cari makanan yang halal juga. Payah kali kok. Makanya akhirnya kita bawa tukang masak. Iya. Oke. Karena kan kru kita mayoritas muslim. Iya. Jadi kalau jangan dipikirin kalau kita makan di sana cateringnya nasi pakai daun ubi tumbuk, pakai sambal teri enggak. Pakai apa jadinya? Gado-gado. Ada steaknya kadang-kadang. Mana ini ya kan yang lain-lain gitu. Kalau dari Koben apa emang sulitnya? Hujan gitu-gitu ya? Iya, cuaca lah sih. Ada beberapa hari yang kita akhirnya harus kayak diam aja duduk-duduk nunggu hujan gitu aja sih. Selain yang tadi disebut tuh hampir semuanya asik-asik aja sih, menyenangkan gitu. Jadi ketika it's a wrap, syutingnya selesai, kita tuh semuanya berkaca-kaca gitu. Iya, baper lah ya. Iya baper kayak udahan lagi nih, kayak mana ini ya. Apalagi scene terakhir itu di Bukit Holbungnya ya Ben ya. Iya, di Bukit Holbung. Pas di tempat yang sangat Indah. view-nya pun tadi ya. Bukan view deh ya. Piunya lego kali. Lego. Campur Jawa udah ya. Udah campur Jawa. Lego kali udah. Lego, view-nya lego. Rindu kok ngomong gini ya. Maya. Aku baru balik nih makanya lagi kental-kentalnya. Belum hilang dia ya. Belum hilang dia. Ya. Tapi waktu kau balik sana ada gak anak Medan yang tiba-tiba ngomong lo gue? Padahal dia kerjanya di San. Ya kan kita gak tahu ada gak Boy? Tapi nggak ada. Cuman dulu biasanya waktu awal-awal kuliah tuh kan yang pergi kuliah ke luar kan biasanya nggak cuma sendiri kita. Iya. Banyak lah. Ada tuh mau dia beberapa pulang tuh sok-sok lupa dia. Iya. Gak kau tepuk kan kalau jumpa yang kayak gitu? Aku ketengok ya. Mana buka KTP kok? Masih Iya, Medan ya. buka KTP kok. Johornya. Iya, Johor. Sibuk kali. Tenang-tenang aja. Aku pikir udah kebayoran tadi pula ya. Iya. Iyalah pula. Betul. Mana tadi rokok gue. Rokoknya pun Commodore. Kompil. Rokok gue rokoknya galan. Galan ya. Gaya dalam pergaulan. Ardat ya kan rokoknya masa. Rokok siantarnya. Mana rokok gue? Kenalah rokok lu. Biar puas. Tapi tetap pas bilang ada mancismu. Ada mancismu, tetap. Nggak goreng. Mancis. Ada Mancis. Pesan Indomie pun masih pakai mandinya kok. Mandi. Buat yang nggak tahu di Medan tuh kita kalau pesan es teh manis bilangnya mandi. Mandi. Manis dingin. Manis dingin. Bang mandinya satu. Pipetmu ada bang? Pipet. Iya. Belum Sama sedotan. Jennifer. Apa tuh? Jeruk nipis peres. Melodi. Melodi tuh. Milo dingin. Iya. Melodi. Kalau nggak Jennifer biasanya di warkop tuh Jack D. Jeruk dingin. Jeruk dingin. Jack D. Sama pantas susu. Iya. Dia biasanya kok yang udah langganan kali nih kan. Pesan mandinya nggak ngomong lagi dia. Bang. Oh iya. Betul. Mandi ya. Oke. Ini kan gerakan mandi ya. Jadi di sana tuh emang jarang pakai shower ya teman-teman. Pakai gayung. Bukan gayung pun sama ember cat kan itu biasa. Tapi aku nggak tahu. Menurut aku betul abang bilang tadi. Ini baru kusadari juga. Di Jakarta ini orang mandi udah pakai shower ya rata-rata. Iya. Iya kan? Iya betul. Iya. Enggak pun gedong kali rumahnya shower dia. Shower betul. Kita udah gedong bun. Tetap Masih. bak. Iya pakai bak juga. Tetap bak. Karena air kita lebih banyak daripada air Jakarta. Kalau mandi pakai shower kan lebih hemat. Oh iya betul. Kan airnya lebih dikit. Makanya kalau di sini kan ada water heater kan panas dingin. Panas dingin. Sana masak dulu guys. Masak ya. Masak. Habis itu baru tuang ke bak tadi. Iya, tuang kebak agak cocok kan lah panas apa enggak. Kalau kan kurang tambahin lagi. Gitu. Makanya keluar istilah tadi angat-angat kuku. Itulah dia tuh. Betul. Kadang-kadang di sini tuh adem ya kan gitu kok panas ya Mas? Tambah lagi. Tambah lagi. Iya. Dari sini udah aman nih. Gitu ke punggung kok. Tambah lagi airnya. Iya agak gitu ya. Pasti. Betul. Biasanya kalau agak panas-panas dikit, aku sakit aku. Iya. Masakan leher panas gitu ya. Manja. Mengkeknya. Keluar mengkeknya. Keluar mengkek. Oh ibu udah rupiah. Gua mau ngingetin nih, jangan lupa untuk follow Instagram Volix di @volix.media. Terus jangan lupa like, komen, subscribe juga video-video dan channel YouTube kita di Volix Media. Dan kalau lo udah ngelakuin itu semua, baru kita lanjut lagi nih nonton podcastnya, oke?
Dah. Tapi abang-abang sama kakak-kakak ini kan maksudnya berkarir di Jakarta kan. Ya, Boy. Ada sempat ngerasa minder gak sebagai anak daerah? Apalagi sebagai anak Medan lah bisa aku bilang. Ya. Atau malah yang kayak, karena kan anak Medan ini ada apa ya bahasa Medannya? Panggaron. Panggaronnya dibawa-bawa ya. Iya. Medannya kali dibawanya. Itu kayak mana tuh? Waktu pertama kali lah maksudnya mulai berkarir di Jawa ataupun abang di kuliah dulu. Ya. Kalau aku sih dari Binjai ya. Binjai itu ke Medan aja diajain kan. Iya. Maksudnya looknya udah kelihatan. Iya. Aku aja perkenalan kuliah nama Indra Gunawan, rumah di Binjai. Hah, Binjai. Yang ngomong anak Marela, anak Kambung. Tapi beda tipis Iya, ya. maksud aku dipikirnya dekat kali rumahnya. Betul. Maksud aku kalau di sini jadinya bukan sesuatu yang kagok ya, tapi akhirnya aku kayak nggak berani mencoba gitu loh, Boy, sesuatu yang terlalu wah gitu. Kayak misalnya belanja kalau misalnya aman ya udahlah kokas aja lah gitu. Oke. Gancit aja lah, nggak usah ke GIPI gitu lah misalnya. Tapi aku ada gitu-gitunya. Terus kayak misalnya nongkrong, udahlah warung-warung kopi biasa aja lah, nggak mau coba yang ke beer house, The Palace dan lain-lain gitu. Bukan Kedi tidak Aceh juga. Iya, Kedi Aceh juga. Kedi Aceh Kemang juga. Timur ya kan. itu aja maksudnya akhirnya jadi begitu. Ada begitunya awal-awal tuh. Tapi lama-lama ya akhirnya mau nggak mau kan harus ketemu klien. Betul. Maksudnya kan Makanya sekarang dia nongkrongnya di Chow Chow. Ciao pula ya. iya nongkrong sama Pace Justin. Ciao di mana lagi di Sky Lucy the Sky. Apa? Bacanya Sky. Sky ya sebenarnya. Pokoknya nampak deh Sky. Sky. Dari mana kok Sky? Gitu-gitu lah. Maksudnya ada begitunya aku. Awalnya. Karena kayak bukan tidak mampu, kita kan ada duitnya. Ada. Cuman kan karena orang daerah, orang kampung ada dipirit-pirit lah pengeluarannya nih kan. Iya. Ya kan paling sekali-sekali lah makan enak kan, makan kintan kita Iya. kita yang all you can eat kan. Iya. Kalau enggak ya Indomie warteg, Indomie selalu lah. warteg. Orang Padang pun juga anjing juga 30.000 ya di Iya, sini ya. sini. Maksud aku kan kalau di 7.000 aman. Di Medan, gitu maksud aku. Ya ada gitunya kalau aku. Betul. Kalau kakak kak? Kalau aku kena mbah. Belum mulai ya kan? Belum ngapa-ngapain Belum aku udah mulai. Ya, nggak katanya. katanya. Kalau aku memang di Jakarta itu nggak ada sempet nyari-nyari kerja sebenarnya. Jadi aku datang ke Jakarta memang udah ada kerjaannya. Jadi diminta untuk pindah ke Jakarta. Jadi kayak pas datang orang-orang yang nerima aku tuh udah tahu aku tuh orangnya dari Medan, ya kan, dan dengan logatku yang seperti ini, dan sampai sekarang aku bisa bilang kalau aku di kantorku emang aku nggak pakai lo gue, jadi aku memang nggak ngerti aku, belum bisa aku bilang lo gue ke orang gitu, belum bisa. Nggak fasih ya? Nggak fasih, jadi makanya bukan aku yang merubah jadi lo gue, malah kawan-kawan aku yang di kantor tuh pakainya kau sama aku jadinya Oke, kalau ngobrol. Terikut. Sering Terus- terjadi tuh. Sering terjadi. Ya kan, sering terjadi, mereka jadi malah lebih fun kalau ngomongnya ternyata pakai aku kau gitu. Iya. Terus satu lagi kayak apakah ada kayak Culture shock. culture shock? Iya sih, kalau aku ngelihat kayak culture shock, aku tuh kayak cowok cewek itu kalau pacaran ternyata kayak gitu ya, kayak aku Kayak mana tuh? gitu, soalnya kalau misalnya aku ya kalau pacaran di Medan tuh kan cuma pegangan tangan. Kalau di sini kan kayak udah sekamar gitu. Aku kayak kaget, takut. Aku pengen pulang aja ke Medan. Jadi culture shocknya kok gini sih pacarannya gitu. Jadi agak takut. Syok lah, tapi memang betul ya. Mungkin kalau minum dulu Kak, minum dulu haus kayaknya nih. Biasa orang kalau nipu memang haus. Aku diam aja. Yaudah kau yang ngomong gitu ya. Awak pengen nutup dia yang buka. udahlah, nggak apa-apa. Tapi itu betul ya Bang ya, maksudnya interaksi antara perempuan dan laki-laki di sini pun lebih luas dibanding di Medan ya. Betul. Itu jelas. Kayak Jelas lah. di Medan tuh berkawan laki-laki sama perempuan tuh dalam waktu, maksudnya kayak pergi berdua, pergi bertiga, nggak begitu sering ya aku rasa ya. Yes. Nggak kayak di sini kan lebih luas. Iya. Ya, bisa santai gitu. Santai. Bisa selau, Iya. bisa ada yang namanya FWB. Ya, pas juga ada sama. Ya, tadi. ada yang one night stand. One night stand. Banyak lah istilah Paham orangnya. kali ya jegel ya. Lu riset. Oh, riset. Namanya Iya, bikin-bikin materi pula Ya, tadi itu. bukan karena itu ini lifestyle-mu bukan dong. Loh. Binjai udah gitu. Duluan Bun. Hebat sekali Binjai. Wow. Ngeri.
betul, tapi itu betul. Ya. Kalau Abang Ben nih? Kalau gue Jogja pula lebih lembut lagi. Apa kau bilang? Kalau gue kalau ya. gue kan anaknya adaptif banget ya. Adaptif. oke. Adaptif, adaptor kali. Yang paling bikin pusing ya awal-awal di Jogja itu tuh karena setiap ngomong sama orang dianggap lagi marah. Itu Oh, tuh iya. itu pusing kali tuh aku ngadapinnya asli. Iya. Karena kan ya kebetulan aku di Jogja ngekosnya itu. Jadi aku dari SMA aku yang masuk Jogja itu ada 4 apa 5 orang. Kami sekosan semua. Udahlah. Jadi nggak bisa berubah kan, nggak mengerti karena di kosan pun tetap ngomong biasa. Kayak gini. Ya, Jadi ya. begitu misalnya di kampus atau lagi makan ke warung kayak Bu mau ini ya. Ya Mas, pelan-pelan aja ya Mas gitu. Iya. Apa sih problemnya nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi bahkan kami ada momen yang sama kawan kosan nih lagi main kartu aja malam-malam. Nah, Udah gitu ketawa-ketawa tiba-tiba bapak kos naik ke atas. besar kali ketawa kalian pasti. Iya, terus dia bilang, ada apa sih Mas? Kalau ada masalah diomongin aja baik-baik. Padahal kami ketawa-ketawa, dipikir ribut gitu. berantem. Di tangan pun masih kayak gini. Iya makanya. Masih kayak gini. Kasih Q. Cek Q apa enggak. Dibicarain baik-baik gitu. Jadi itu justru cukup memberikan efek lah. Jadi akhirnya sadar setiap, walaupun agak lama ini ya proses sadarnya. Tapi setiap ngomong sama di luar circle yang kawan-kawan Bata ini tuh harus sadar. Tahan, Oke, jangan iya. keras gitu. Iya. Itu tuh. Sama satu lagi sih menurut aku culture shock aku di Jakarta adalah orang-orang itu di sini adalah sangat menghargai perasaan orang lain. Ya. Jadi Oh, kalau iya. misalnya punya masalah, aku misalnya punya masalah sama Jegel, itu aku bisa ngomong ke Bene dulu. Ben sebenarnya tuh aku sama Jegel tuh nggak suka, soalnya dia kalau kerja begini-begini. Sementara kalau aku tipikalnya kalau bawa dari Medan adalah ketika aku punya masalah sama Jegel, aku akan datengin dia terus Habis bilang, lah dia. coy kau jangan kayak gitu lah kerja Ya. kau. Jadi susah aku loh Ya. kerjanya. Nah di sini tuh kadang-kadang kalau aku punya problem sama orang terus aku datengin kayak mampus nih si Gita bakal makan aku Ya, gitu. ya. Padahal bisa diomongin. Nah Betul. itu yang kadang-kadang aku kayak, kau kalau punya masalah sama aku kau langsung aja ngomong sama aku. Jangan ngomong ke orang-orang dulu coy. Iya. Langsung aja. Itu betul, aku itu lebih betul. gak masalah aku digituin. Ya, itu betul. Itu sih jadinya. Orang kita kan terbiasa konflik tuh langsung dikonfront. Langsung aja, Iya, jangan walaupun- dilama-lamain. Walaupun berantem dulu ya. Iya, Apa, yang iya. penting selesai langsung Selesai, kan. betul. Iya. Walaupun gak sebaik kakak tadi pasti kakak nih kalau ada problem. Kau janganlah coy, mana mungkin kayak gitu. Kau iya. langsung koknya udah besar langsung, dia. ya pokoknya dia nangis dulu lah. Jadi gak ada kau langsung, apa masalahmu? Masalah kau apa? Ku dengar-dengar kau gak suka sama aku. Gitu. Gigi kayak gini ya? Gini. Sambil ada goyang kepala. Ku dengar-dengar gitu. Kau Udah takut kali tuh. tengok kau katanya. Hafal. Apal kali. Aku tengok-tengok. Ditengok-tengok dulu. Iya kan? Ada mentiko-mentiko kok. Mentiko tuh. Puas kali aku hari ini. Enak ya. Happy kali aku. Di habitatmu nih ya sekarang nih. Iya, berapa episode aku kan. Jadi menurut lo. Kalau gue kan. Tapi bagus boy. Kau kelihatan Adaptif memang namanya, adaptif. Dia adaptif. Aku Iya, udah iya. lihat beberapa wawancara interviewmu tuh kayak kalau orang-orang yang nggak tahu dia dari Medan mungkin juga nggak akan nyangka kau dari Medan. Sama Iya. kayak aku lah. Yes. Orang nyangkanya aku dari Binjai. Memang bukan. Memang bukan. Jangan marah dong. Sewajarnya ya. Betul itu. Karena dulu waktu pertama kali pindah ke Jakarta kan aku dari Bandung. Orang Jakarta pikir aku orang Bandung. Oke. Di Bandung pikir aku orang Jakarta. Oh. Cepat adaptasinya ya. Lumayan, Squash ya. lumayan. Karena aku kayak bahasa Sunda pun lumayan fasih aku. Oke. Lumayan. Berarti sempat ketemu sama tete-tete di Stroll. Jumpa lah. Sempet dong dapat diskon baju Dieri dapat lah. Black ID. Black ID rolling. Iya. Ada saya pura-pura nggak ada. Iya. Diambilin dulu ya. Gemes Koyak sekali. awak cepet lempul. Kita beli juga barang tuh. Nggak beli gengsi. Iya, betul. Orang kita gengsi besar. Betul. Bener. Baju baru nggak apa-apa. Asam lambung naik juga nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Ya Yang kan? penting baju baru Yang terbeli. penting baru. Hari raya kue nggak apapun yang penting rumah cat. Tahun sekali ya. Tahun sekali diganti. Iya, Chat. Iya. Kadang-kadang suka itulah chatnya di hijau bulu pandan gitu-gitu. Kita tuh yang random tuh. Iya. Lah, bapak aku juga kemarin mau ngechat mau hitam putih dibuatnya. Mak, kayak kamar Juventus gitu. Kan maksud bapakmu mau nongkrong. Yang lucu itu tuh nggak ada niat
keluarga aku ngechat. Tiba-tiba tetangga ngechat. Jadi niat. Iya betul. Kayak ada persaingan padahal nggak penting. Betul. Alasannya ngechat lah kita, marwah nih. Iya. Marwah lo. Sama di puasa tuh kayaknya harus ada tuh setiap rumah tukang bekerja tuh harus ada kayaknya. Iya Di puasa bertukang. Iya. Harus ada aja ya. tukang gitu. Renov ngapain paret lah apa. Iya. Pager lau. Biar nampak kalau ini raya nih. Raya nih, gitu. Udah ready untuk raya. Betul. ya kan? Renov ya. Kalau di Medan bilangnya bukan renov, rehab. Iya rehab. Narkoba kali ya. Rehab dia. Lagi rehab. Wah itu. Wah itu lagi rehab di RSKU. Padahal lagi nguli dia ya kan. Gak pikir rehab narkoba juga. Iya. Tapi di film ini kita balik lagi lah ke film Oke. ini. Udah jauh kali nih kita. Kita kemana-mana nih udah. Nostalgia kali ya, Bang. Nostalgia kali. Kita balik lagi lah ke film ini. Di film ini apakah ini debut Bang Benny nulis? Aku kurang paham juga nih maksudnya. Enggak sih. Jadi aku tuh sudah lumayan agak lama lah ya. Jadi kan seperti ku ceritakan tadi ide ini tuh muncul 2014 pas syuting. Nah itu cuman ide aja belum tahu siapa yang mengeksekusi. Oke. Nah kebetulan ternyata setelah selanjutnya itu yang berkarir di belakang layar tuh aku. Jadi 2016 tuh pertama kali nulis skenario. Terus 2019 pertama kali sutradarain film gitu. Jadi ketika sudah punya koneksi ke orang-orang film. Dan kalau ada kesempatan untuk dia tanya, kau ada ide film apa? Aku selalu mendeliver ide cerita film ini. Tapi memang ide film dan konsep film ini kan bukanlah sesuatu yang menarik untuk banyak orang gitu kan. Apalagi secara hitungan komersil ya. Mungkin bisa kita bilang kayak kata Bang Indra dari tadi agak lokal konten kita bisa bilang kali agak ya. lokal mungkin konten. Bayangan orang gitu. Jadi memang butuh perjuangan bertahun-tahun sampai akhirnya ada yang jatuh cinta sama ceritanya dan mau membiayai gitu sih. Oke. Ya jadi secara karir sih udah cukup lama sih aku di film. Tapi sebelum karirku itu sudah ada keinginan bikin film ini gitu. Mungkin ini juga pengaruh ini juga kali ya. Mungkin akhirnya minat masyarakat luas ya umum bukan yang seneng kultur-kultur Batak-Batak nih. Karena banyak juga akhirnya figur-figur anak Medan yang makin terlihat mungkin. Jadi kultur Medan dan Batak ini juga jadinya makin populer sekarang kan. Iya. Dan ini juga kan maksudnya peta perfilman tuh kan cepat beragam, cepat berubah kan. Betul. Maksudnya nanti tiba-tiba ada kayak orang anak Makassar bikin film tuh ternyata laris, Betul. rame. Anak yang sangat sangat kedaerahan tuh ternyata banyak juga peminatnya gitu. Makanya mungkin ada juga orang yang pengen, nih secara cerita sih bagus sekali Boy cerita film ini. Karena Benny kan nulis, wah luar biasa, dia ada Warkop Reborn dia nulis, Suzana dia nulis gitu. Makanya di sini ada sentuhan warkop dan hantunya. Makanya ngeri, ya kan? Makanya ngeri, tapi tetap sedap. Itu nggak ada, itu ngarang yang barusan ngarang. Itu ngarang. Nggak jadi Tapi yang ngarang yang mana nih? Tulis Yang- Warkop sama Suzana? bukan, Oh, yang- itu betul. Itu Yang betul. film ini ada horornya, satu Itu ada ngarang. nggak ada. Iya. Oh jangan gitu. Jangan gitu Maaf ya. Enggak, tapi kalau dari segi cerita menurutku tanpa embel-embel bahwa ini adalah orang Batak. menganggap Batak, ini cerita bagus emang Iya, Boy. iya. Dan ya kebetulan emang ya kayak misalnya film apa Cek Toko Sebelah itu kan ya film umum tapi emang latar belakangnya keluarga Chinese. Gitu. Yoi, Nah betul. kalau ini ceritanya sangat umum tapi ya latar belakangnya keluarga Batak. Jadi cuma Iya. jadi latar belakang Iya, dia, iya. betul. Gitu. Jadi akan banyak orang mengerti ceritanya. Sekaligus juga dia bisa yang bukan Batak nonton tuh dia bisa dapat ilmu pengetahuan baru ke orang Batak tuh ada begini. Ada budaya ini, ada Betul. budaya ini. Yoi. Tapi kalau dia nanti apa perkara ketawa dan nangisnya, menurutku dia akan ngerti. Iya, betul. Betul. Nggak sesusah itu untuk dipahami juga karena Bene ini nulis cerita di Ngeri-Ngeri Sedap ini memang adalah masalah-masalah yang dihadapi sama semua perantau, semua anak, semua orang yang ngerasa punya keluarga. Betul. Jadi kalau misalnya dibilang, aduh yang main orang-orang Batak nih, terus syutingnya di Bali G, sutradaranya juga Batak, kayaknya aku nggak relate deh, takutnya nanti bahasanya nggak dimengerti atau nggak relate. Oh itu nggak sama sekali, karena ini memang kisah-kisah kita dan kayak Bene pernah cerita tuh, kalau misalnya si krunya itu kan memang cuma 10% orang Bataknya ya Ben ya. Tapi 90%-nya kan bukan orang Batak, bukan orang Medan bahkan. Tapi mereka ketika kita syuting mereka pas ya ada ketawanya, ada lucunya ya mereka ikut ketawa. Betul. Pas ada sedihnya mereka juga ikut nangis gitu. Jadi kayak
jangan takut kalau film ini nggak akan relate untuk kalian karena ini film keluarga pasti akan relate untuk hidup kalian yang nonton. Emang cerita kita sebagai orang Indonesia lah ya. Ya, benar. Gitu, problematika modern juga yang dibahas betul, gitu loh. betul. Ya, urban lifestyle. Iya, lifestyle ini, lifestyle kali. Lifestyle kita nih. Pokoknya Mas Boy kita tunggu ya 25 ya. 25. Semoga hadir ya Boy ya. Hadir Kami dong. invite langsung nih Insya Allah. Yuk. Hadir. Iya, Kita di mana nanti kita nontonnya? di Epicentrum. Epicentrum. Ya, biasa di situ kan. Yes. Ada panggungnya juga. Betul. Abang sama kakak kalau main film jadi apa namanya? Pemeran. Ini kan berarti main kan? Ya ini supporting lah ya bilangnya ya Iya. kita ya. Main lah. Main Oh, lah. Oke. Ya, Lah, kita aku main. baru tahu kita main ternyata Gel. Lah yang orang semua yang main kok. Kan yang berenam. Berenam mainnya. Main semua. Ini pengalaman pertama kah atau udah pernah sebelumnya Nah. jadi main? Kalau banyak tawaran Boy. Ini dia nih ya Ngeri kan? kali. Iya. Tuhan. Banyak memang tawaran ke Reza Rahadian kan. Iya. Bukan ke kau. Ke Ciko. Enggak maksudnya ini adalah kalau aku sering ditawarin film kayak 1 scene 2 scene walaupun beberapa kali ada yang scene-nya banyak dianggap supporting, rata-rata semuanya komedi Boy. Pasti komedi, cari lucunya, cari ini. Nah, kalau di karakter saat ini sama sekali jauh berbeda dari itu Boy. Iya. Nah, inilah di mana Bene memberikan kesempatan untuk kami bermain di luar yang biasa Zona nyamannya kami. Yes. Explore lah ya. Explore. Kalian pun jadi ngulik rasa juga. Betul. Itu sih yang susah Boy. Jadi kayak pas ditawarin, aku pikir Bene akan ngasih kayak wah dari awal sampai akhir ketawa mulu nih, ketawa terus gitu kan. Ternyata pas dibaca kayak mampus kau Gita, yang kayak gitu. Terus apalagi kalau misalnya menjawab pertanyaan Boy tadi yang ini apakah pertama kalinya dapat main? Ini pertama kalinya aku dapat main dan juga pertama kalinya aku main yang butuh mikir. Karena ada beberapa scene yang menurut aku tuh berat kali untuk dibawain. Tapi akhirnya karena kita juga latihan terus. Itu jadi kayak mungkin Bene akan bangga ya, cukup bangga dengan adegan-adegan di mana kita ternyata sangat butuh explore yang lebih dalam. Ya. Dan aku sangat menantikan film ini karena Bene pas ngasih tahu aku filmnya akan jalan di 2020 ya Ben ya. Iya. 2020 sebenarnya aku masih kerja Senin sampai Jumat. Ya kan, dan karena aku sangat pengen nih ada di film ini aku sampai resign. Alasan resign aku tuh karena Bene. Jadi tolong kalau misalnya keluarga aku nggak makan itu tanggung jawab kau ya Bene. Nanti kita kasih tiket. Makan tiket lah. Dikasih Tiket kuning tuh kan. Tiket kuning tuh kan. Gitu sih, semua karena Bene. Ada tambahan Ben? Apa tuh? Apa kamu? Dia nanya. Kepikir Bang Indra mau nambah. Banyak faktor lah ya kenapa aku pengen kali mengeksekusi film ini. Jadi salah satu lagi yang menurutku penting adalah jadi di luar negeri stand up comedian tuh sudah banyak yang jadi aktor. Setuju. Tidak hanya jadi komedian. Setuju. Sementara di Indonesia stand up comedian kalaupun dia main film masih dikasih karakter yang komedi. Lumayan, komedi betul. Belum ada stand up comedian yang bisa masuk, yang bisa dibilang jadi aktor gitu. Betul. Dia ada beberapa tapi belum banyak lagi. Belum banyak, betul. Salah satu niatku ketika mengajak mereka dan membuat cerita ini mau ngasih tahu kalau teman-teman kami stand up comedian ini mereka tuh bisa jadi aktor juga loh. Jadi nggak sekedar hanya mendeliver komedi, mereka bisa mendeliver plot, drama, rasa gitu dengan sangat baik gitu. Jadi harapannya orang menonton ini melihat anaknya 4 komedian, tapi mereka lah pembawa plot dramanya di film ini. Betul. Sementara orang tuanya yang aktor, mereka justru mengangkut komedinya gitu. Dibalik jadinya. Jadi nanti ketika orang nonton tuh ada rasa yang oh bisa kayak gini ya gitu. Iya, gitu sih. iya. Jadi harapannya memang selain membuat proyek yang sangat personal buat kami masing-masing, Betul. mereka juga menunjukkan bakat yang selama ini belum pernah dieksplor oleh orang lain gitu sih. Lumayan untuk ini juga lah Bang Gisu bilang Bang ya. Untuk mengeluarkan si stand up comedian ini dari pandangan yang karikatural gitu ya. Betul. Kayak seakan-akan di semua ini harus dipaksa lucu, komikal gitu. Cuma Iya, di iya. kota itu aja. Ini Iya. sebenarnya bisa masuk ke kota lain. Iya. Terakhir nih ya mungkin untuk orang-orang yang belum nonton trailer atau udah nonton trailer tapi kan belum tahu filmnya nih. Biar makin penasaran. Kalau film ngeri-ngeri sedap ini diibaratkan makanan, apa lauknya nih dia?
wujud makanannya. Menurut kalian bertiga kan beda-beda. Buat Bang Indra Jagela dulu. Buat abang ini makanan apa nih film ini? Sama kenapa? Sikit lah jelaskan kenapa. Apa ya, makanan daun ubi tumbuk kayaknya ya. Daun ubi tumbuk, ikan teri sambal, terong. Ya itu sih kayaknya. Karena film ini tuh rasanya tuh tebel gitu. Betul. Boy, kayak Sesuai daun ubi tumbuk tadi. iya, rasanya tuh tebel kali boy. Jadi kayak kalau kau nonton full film ini, inilah yang kau bilang lemak nih film. Ya, lemak nih. Lego Ya, nih lego film ini nih. gitu. Betul. Nih ya. Itu sih kalau aku. ABC pun enak merokok awak ya. Ya, betul. Nah, Sempurna. sama kan kita kemarin udah nonton. Itu kali pertama kita nonton. Ada rasa yang dibawa pulang, boy. Jadi kok masih terasa sama filmnya sampai kau pulang. Entah apapun rasa yang keluar dari kalian, nanti lah kalian nonton aja filmnya dan aku ngerasain sampai seharian sih rasa itu masih ada gitu. Gitu deh. Saking bagusnya si seorang Benedion. Siapa masnya namanya siapa mas? Mas Bene. Kayak kita. Kalau aku bilang film ini cukup pertanyaan yang menjebak ya. Aku juga pusing, tapi menurut aku film Ngeri-Ngeri Sedap ini kalau diibaratkan makanan adalah arsik ikan mas. Buat yang nggak tahu, googling aja arsik ikan mas itu apa. Itu makanan khas Medan, Sumatera Utara yang isinya banyak. Sama kayak film ini, isinya banyak. Ada ikan mas dari keluarganya, ya kan. Ada kecombrang dari anak pertamanya karena ngasih yang Bumbu rasa yang tajam, ya kan. Jadi anak pertama. Ada asem cikala. Dia itu asem cikalanya kali. Karena kalau nggak ada dia, rasa arsik itu nggak akan lengkap. Gak akan selengkap itu, iya kan. Ada andaliman si Gabe, dialah ledakannya di makanan itu, ya kan. Pedas-pedasnya, ya kan. Dan ada aku, kualinya kayaknya ya. Ya kalau nggak ada koalisi nggak bisa. Nggak juga bisa ya. masak. Benar. Nggak Jadi lah. Akulah yang menampung mereka semua, ya kan. Bebannya di kuali itu, aku yang terbakar demi yang lainnya bisa mengeluarkan rasa di makanan itu, gitu ya kan. Di rumah tadi itu. Di rumah, memang kesannya kayaknya hidup aku nggak ada artinya di antara semua saudara-saudaraku yang punya mimpi besar dan mereka dikasih kesempatan untuk mewujudkan mimpinya itu dengan keluar dari rumah. Tapi sebenarnya yang punya banyak tugas itu adalah anak perempuan di film ini, gitu ya kan. Dan film Ngeri-Ngeri Sedap ini kenapa arsik ikan mas adalah ketika kau makan ikan arsik, rasanya akan ada sampai berapa jam kemudian kau makan. Dan aku pengennya film ini akan punya rasa yang nempel terus di lidah kalian, nempel terus di pikiran kalian kayak aku sayang lagi sama keluargaku. Ternyata selama ini aku gak secinta itu, gak menunjukkan secinta itu sama mama bapakku. Dan akhirnya setelah nonton ini jadi kayak punya keinginan nelfon keluarga, nelfon mama, apa kabar ma, apa kabar pak. Yang gak cuma pulang ketika lebaran doang boy. Ya kan, pulanglah sering-sering, tanyalah kabar mamamu sering-sering, kabar bapakmu. Itu sih. Ya, itu Kayak Dinasehatin kakak ya boy. Itu sih. Mantap tapi jawabannya nih. Mantap sekali. Aku nggak usah jawab boleh nggak? Aku nggak usah jawab boleh nggak? Boleh. Kau lah yang jawab. Ya, Nggak tadi kena kualinya itu pas kali. Pas kali, jawabannya. ya. Mantap kali. Aku pun gak nyangka bisa jawab kayak gitu. Bang Bene, Kalau terakhir nih. makanan ya, aku nggak bisa nyeritain makanan spesifik. Jadi kira-kira beginilah. Kau punya mama, dekat kali sama mamamu, banyak hal-hal lucu yang kau jalani sama mamamu, hal-hal sedih yang kau jalani sama mamamu. Terus ada masakan spesial sekali dari mamamu yang sangat kau suka masakan ini. Terus suatu saat mamamu meninggal. Dan kau sudah sangat rindu dengan masakannya. Suatu saat entah di mana tanpa sengaja kau temukan masakan ini. Terus kau makan, kau ingat mamamu, terus kau tiba-tiba ketawa nangis karena masakan ini. Itulah kira-kira. luar biasa. Nanti itu dipotong di TikTok ya. Viral lah tuh dah. Viral lah tuh. Apa viral? FYP tadi. FYP. Gila statistiknya. Ada brand pun insight yang tunjukkan yang ini. Yang ini ditunjukkan. Tapi kena aku tadi jawabannya bang. Ya. Itu sih kira-kira. Kena. Kau gak mau ganti jawaban kau? Kayaknya kau jawaban kau yang paling kayak kurang gizi. Ganti lah. Kurang gizi. Semana ya kan? Udah dapet kali 2 ini. Jadi ini daun ubi tumbuk ya Pak?
Masih kekeh. Lebih ke nggak bisa berpikir lagi. Gak apa-apa. Iya. Gak apa-apa. Yang penting film ini keluar tanggal 2 Juni 2022 di seluruh bioskop 2 di seluruh Juni. Indonesia. Jangan lupa disaksikan di seluruh bioskop. Thank you Bang Bene, thank you Kak Thank you, Gita, boy. Thank you, Bang boy. Indra udah datang. Thank you boy, Thank you. Aku happy kali hari ini, sumpah happy kali Kami aku. pun. Kami pun senang kali ini. Thank you Felix sudah nginvite kami. Terima kasih banyak. Dan thank you buat lo semua yang udah nonton. Jangan lupa saksikan episode Viniar yang lain. Sampai jumpa di lain episode. Dah. Kami dari Ngeri-ngeri Sedap. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe ya. Dan saksikan terus episode Viniar berikutnya.